Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semangat untuk selalu membimbing anak-anak kita, memberikan kita kesempatan untuk mengokohkan silaturahim di antara kita, dan selalu yakin bahwa masa depan bangsa ini yang terletak di tangan anak-anak kita ke depan insya Allah makin baik. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang keteladanannya, petunjuknya, berbagai pesan-pesan kehidupan yang diberikan lebih dari 14 abad yang lalu, tapi sampai sekarang masih relevan dan malah bertambah relevan di tengah berbagai ketidakpastian yang terjadi di dunia dan juga di tingkat negara kita. Kita bersyukur kita punya pegangan agama Islam memberikan kita modal Al-Quran dan Sunnah yang kalau itu kita pegang dengan baik, insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat dalam perjalanan menuju akhirat nanti. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Senior Bapak Ali Mazi SH. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau ya, yang dalam 2 periode beliau banyak sekali membantu Musabri. Dan kita hormati dan kita banggakan Bapak Dr. Suprianto, Ketua Pengurus dari Yayasan Musabri, yang telah melejitkan Musabri ya dalam 10 tahun terakhir ini. Istilah Pak Ahmadi kemarin bukan hanya berjalan atau berlari, tapi Musabri terbang di bawah kepemimpinan beliau. Kita berikan tepuk tangan yang hangat pada Bapak Dr. Suprianto. Dan tentu saya ucapkan terima kasih dan juga penghargaan pada Bapak Profesor Pairin yang telah memayungi semua langkah-langkah ini bersama semua jajaran di yayasan. Dan rasa hormat saya kepada semua guru, kepala sekolah, dan tadi ada tim manajemen mutu ya yang baru dibentuk, yang semua teman-teman termasuk tenaga kependidikan yang bahu-membahu memfasilitasi anak-anak kita untuk mengembangkan potensi, minat, dan karya serta bagaimana mereka membangun masa depannya dengan keyakinan bahwa dia bisa dengan potensi yang ada di dirinya, dengan bakat dan minatnya, dia bisa berdiri sejajar tidak saja dengan anak-anak nasional nanti, tapi juga di percaturan global. Saya secara khusus menyapa para orang tua yang merupakan orang-orang yang paling berbahagia pada pagi ini karena Bapak dan Ibu lah yang perlu kita selamati, yang telah mengantar anak-anaknya melewati satu jenjang pendidikan untuk membangun fondasi yang kuat bagi pendidikan-pendidikan di atasnya. Pengorbanan, kecintaan, pendampingan, dan juga pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di rumah yang tidak kalah pentingnya dengan yang diberikan di sekolah telah berhasil membawa anak-anak kita meluluskan dirinya di berbagai jenjang, mulai dari PAUD, di Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Dan mereka seperti yang kita dengar tadi, Aliyah sudah berhasil mencapai prestasi yang menurut saya luar biasa. 2 orang dari anak Aliyah kita diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya. Ini bagi kita mungkin 2 orang ini angka yang kecil, tapi Bapak dan Ibu, seleksi yang paling ketat di Indonesia saat ini untuk masuk di perguruan tinggi adalah untuk Fakultas Kedokteran. Dan yang terketat dari semua fakultas kedokteran itu adalah Universitas Indonesia dengan jumlah yang sangat terbatas. Banyak sekolah-sekolah unggul di berbagai provinsi tidak berhasil memasukkan anaknya satu pun ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Musabri saya dengar sudah bertahun-tahun selalu bisa meloloskan. Tepuk tangan untuk Musabri dulu. Nah, saya tidak akan berpanjang, tapi pesan pertama saya kepada para orang tua. Rumah adalah tempat sekolah pertama dan utama untuk anak-anak kita. Apalagi dimulai dengan jenjang yang paling awal,
fondasinya dibangun di pernikahan anak usia dini. Karena itu perhatian, pendampingan, kecintaan, dan melihat bahwa anak di usia ini adalah usia bermain. Usia yang belajarnya adalah dengan bermain. Bermain menimbulkan kesenangan, kesenangan membuat dia belajar dengan efektif dan dia percaya diri. Kepercayaan diri ini sangat penting untuk jenjang berikutnya. Dan dia mulai merasa bahwa alangkah indahnya kehidupan karena di sekitarnya ada orang-orang yang memberikan perhatian, pendampingan, dan kecintaan pada mereka. Ini ada dasar pertama. Di usia merasa ibtidaiyah, ini adalah usia di mana karakter yang diteruskan dari pernikahan anak usia dini dibangun dengan baik. Anak-anak perlu didampingi dengan belajar rutinitasnya, kebiasaan bangun pagi. Sekarang ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang memang sebetulnya kalau kita terapkan secara sederhana itu membuat anak-anak kita siap, dia senang belajar, dia ingin belajar, dia penuh keingintahuan, dia tidak pernah berhenti apalagi dengan sumber informasi yang terbuka sangat luas, dia akan menjadi orang-orang yang senang dengan belajar dan menyiapkan diri untuk menerima pendidikan yang lebih berat pada tahap di atasnya. Pada waktu mereka memasuki madrasah sanawiyah, disinilah tantangan cukup berat. Mereka sedang mencoba membangun jati dirinya. Mereka akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Mereka akan melihat apa yang dilakukan oleh keluarga, oleh orang tua, keteladanan yang kita lihatkan. Sinyal-sinyal yang diberikan oleh lingkungan itu masuk dengan dasar kepada mereka. Apalagi sekarang anak-anak kita seharian bermain dengan gadget. Gadget itu adalah teknologi. Digital itu adalah teknologi. Dan tugas dan kenapa teknologi ini dibentuk adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Untuk memudahkan kehidupan. Karena itulah teknologi dibangun. Tapi gadget ini dia kayak pisau bermata dua. Dia bisa membuka peluang belajar, dapat informasi, dapat berbagai hiburan yang diperlukan oleh mereka sesuai dengan umurnya. Tetapi karena dia adalah juga tidak seperti vaksin yang diperiksa berkali-kali dulu baru dilempar ke masyarakat. Tapi begitu teknologi itu dirasa ada manfaat, dilempar langsung ke masyarakat. Barulah kalau kita tidak pandai menggunakan, maka dampak negatifnya mulai membuat anak-anak kita betul-betul kata orang addicted ya, dia menjadi sangat lekat dengan gadget, dia lupa tidur, dia lupa makan, dia lupa belajar. Dan ini adalah resiko dari sebuah teknologi. Karena itu pandai-pandailah kita berhadapan. Jangan dilarang mereka dengan keras, tapi pakai cara-cara yang sangat edukatif untuk membuat dia sadar bahwa gadget itu hanya alat untuk mencari kemudahan, tapi juga bahaya yang harus kita ajar mereka untuk menghindari. Dalam konteks itulah, Bapak dan Ibu, tujuan pendidikan kita apa? Tujuan pendidikan kita adalah bagaimana kita menciptakan suasana. Jadi suasana dulu kita ciptakan agar anak berproses belajar. Untuk apa suasana dan proses belajar ini kita kembangkan? Agar mereka dapat mengembangkan dirinya secara aktif. Kalau anak-anak terlalu banyak diatur, terlalu banyak disuruh, dan tidak mempunyai ruang gerak untuk mencoba mengekspresikan dirinya, menyampaikan pendapatnya, termasuk kritik-kritiknya yang sangat sederhana dan sangat murni dalam umur anak. Kalau kita tidak ciptakan itu, maka penciptaan suasana agar dia mengembangkan diri secara aktif tidak akan terjadi. Anak akan menjadi penurut, anak akan menjadi penghafal. Dia berpikir di dalam berpikir aras rendah atau lower order thinking skills. Kita anak-anak kita ingin menjadi anak-anak yang kreatif, yang penuh dengan analisa, mampu mengevaluasi dan pada akhirnya mampu memberikan karya-karya baru. Inilah yang disebut dengan higher order thinking skill. Ini hanya tercipta kalau kita bisa menciptakan suasana dan proses belajar agar mereka mengembangkan kemampuan dirinya secara aktif, tapi kita juga harus tahu untuk apa kemampuan diri tadi. Pertama adalah menurut undang-undang untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Ini yang pertama, kekuatan spiritual keagamaan. Baru nanti kita bantu dia mampu mengendalikan dirinya. Mulai dari PAUD, dia bisa berkomunikasi, dia bisa berinteraksi dengan orang banyak. Pengendalian diri. Kemudian tentu dia harus percaya diri.
Ini perlu dibangun. Begitu anak-anak tidak percaya diri, dia takut. Takut dengan guru, takut dengan teman, takut dengan belajar. Nah, di atas itu baru kita bangun kecintaannya pada ilmu. Ilmu pengetahuan. Dan dari sana nanti baru kita membangun kemandirian dan kompetensi atau keterampilan hidupnya yang diperlukan oleh dirinya, diperlukan oleh keluarganya, diperlukan oleh umat, dan pada hari diperlukan oleh bangsa dan negara. Akhirnya Bapak dan Ibu, demikian rupa kita berharap agar iman, takwa, dan akhlak mulia ini menjadi fondasi dari pendidikan kita. Umu Sabri membuktikan ini adalah fondasi dasar. Dengan sabar, para pendiri dan juga Pak Supri dan Prof. Fairin menciptakan suasana belajar di mana iman, takwa, dan akhlak mulia adalah fondasi mempengaruhi semua proses belajar. Baru dari sana anak kita harus dijaga sehat. Tadi mereka menari, mereka melakukan berbagai hal yang menunjukkan mereka adalah anak-anak yang tegar, anak-anak yang segar fisiknya, anak-anak yang kuat mindsetnya. Dan inilah yang kita harapkan, selain beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, anak-anak kita harus ada anak-anak yang tadi sehat, kemudian berilmu, kemudian baru kreatif, kemudian baru mandiri, dan kemudian menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi pembangunan bangsa, umat, dan negaranya. Ini saya kira sudah direfleksikan oleh Umu Sabri. Karena itu sebagai Ketua Umum GUPI berdiri 71 tahun yang lalu, Pak Gubernur Senior. Dan Bapak dan Ibu harus ingat sejarah Umu Sabri ini. Pada waktu tahun 70-an, itu Pak Harto, presiden kita waktu itu, meminta agar GUPI membangun sekolah-sekolah. Karena pemerintah belum punya cukup dana untuk membangun sekolah. Diundang GUPI untuk membangun sekolah di tanah-tanah pemerintah, untuk membuka akses yang lebih besar kepada pendidikan anak bangsa kita. Karena itulah Umu Sabri diberikan lahan, dipinjamkan dari pemerintah, karena undangan, kemudian GUPI bersama Umu Sabri mencoba setapak demi setapak membangun gedung, mencari guru, membangun proses belajar, sampai berkembang dengan masa naik turunnya, dan sampai menjadi Umu Sabri sekarang ini. Jadi Umu Sabri diundang oleh pemerintah waktu itu. Dan saat ini Umu Sabri sudah menunjukkan kepercayaan pemerintah kepada Umu Sabri, bagian utama dari GUPI, telah berhasil mendidik banyak calon-calon pemimpin bangsa. Karena itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Gubernur Senior dan Bapak Gubernur sekarang dengan Bapak Wakil Gubernur yang juga memberikan perhatian yang sangat besar kepada Umu Sabri, karena Umu Sabri berhasil menunjukkan world class school. Jadi kata orang tingkat dunia, mutu tingkat dunia tidak harus datang di Jakarta, tidak harus datang di Jogja, tidak harus datang di Bali. Di Kendari pun world class school itu bisa dilahirkan seperti yang sudah didapat oleh Umu Sabri. Selamat kepada Kendari, selamat kepada Umu Sabri, dan terima kasih pada para orang tua yang dengan sabar, dengan sungguh, dan dengan pengorbanan melahirkan dukungan pada anak-anaknya. Dan kami dari mewakili Umu Sabri bertanggung jawab untuk mengantar mereka mencapai potensi, bakat, minat terbaiknya, sehingga dia siap bersaing tidak saja di tingkat nasional, tapi juga menjadi petarung-petarung yang tangguh anak-anak Indonesia di berbagai kesempatan di luar negeri nanti, insya Allah. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.